Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Frans Solisan Panjaitan, NPM 2018 1450 1010. Berikut ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Sebelumnya, dengan hormat Bapak Rendika Valeri selaku dosen penelitian saya. Untuk selanjutnya, latar belakang. Di era globalisasi ini, persaingan antar perusahaan semakin tinggi yang mengharuskan suatu perusahaan dapat memiliki kemampuan bersaing. Dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan, banyak masalah yang dihadapi oleh manajemen. Bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi saja, tetapi menyangkut karyawan yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya. Sebab kunci sukses suatu perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan ketersediaan dana, tetapi faktor manusia juga merupakan faktor yang penting pula. Kesuksesan suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Untuk meningkatkan kinerja perlu adanya motivasi yang tinggi dalam diri karyawan. Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja mempunyai peran penting dalam perusahaan, sehingga kinerja karyawan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang diharapkan oleh perusahaan agar memberikan adil positif terhadap semua kegiatan perusahaan. Dalam mencapai tujuan, setiap karyawan diharapkan memiliki motivasi kerja yang tinggi, sehingga nantinya akan meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri seseorang. Untuk mencapai suatu keinginan dan tujuan tertentu, adanya motivasi akan membuat seseorang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai keinginannya. Menurut Nawawi, motivasi merupakan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Karyawan dengan motivasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pada uraian di atas tentang motivasi kerja dengan kinerja karyawan, bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dalam suatu organisasi perusahaan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Geraha Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan identifikasi masalah tersebut sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan? Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi penelitian sejauh mana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, batasan masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Ada 1, bagi pihak organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. 2, bagi pihak akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia. 3, bagi pihak lain.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa. Motivasi kerja. Pengertian kinerja. Landasan teori kinerja. A. Pengertian. Istilah kinerja berasal dari kata job performa atau aktual performa. Prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Simanjuntak dalam Widodo, kinerja dipengaruhi oleh 1. Kualitas dan kemampuan pegawai, hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental dan kondisi fisik pegawai. 2. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai, upah atau gaji, jaminan sosial, keamanan kerja. 3. Suprasarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrian manajemen. Sedangkan Sedarmawati dalam Widodo mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain sikap dan mental, pendidikan, keterampilan, manajemen, kepemimpinan, tingkat penghasilan, gaji dan kesehatan, jaminan sosial, sarana dan prasarana, teknologi, dan terakhir kesempatan berprestasi. Sedangkan menurut Mangkunegara, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan, faktor motivasi, indikator kerja, kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen. Selanjutnya ada manfaat penilaian kerja. Menurut Fajar Nuraini, manfaat penilaian kerja bagi karyawan yang dinilai yaitu meningkatkan motivasi dalam bekerja, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan kejelasan standar hasil yang ditetapkan ke mereka. C. D. Ada memberikan umpan balik dari kinerja yang kurang akurat dan konstruktif. E. Membangun kelebihan menjadi kekuatan yang dalam bekerja. F. Meningkatkan pemahaman mengenai apa yang diharapkan oleh perusahaan dan hal apa saja yang diperlukan dilakukan untuk mencapai harapan tersebut. Selanjutnya ada motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja adalah motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Motivasi yang artinya dorongan atau gerakan hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Masalah yang ditemui perusahaan pada motivasi karyawan yaitu keteguhan karyawan dalam bekerja belum optimal dikarenakan masih menurut Afandi faktor-faktor mempengaruhi motivasi kerja yaitu kebutuhan hidup, kebutuhan masa depan, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan pengakuan prestasi kerja. Tujuan motivasi. Tujuan motivasi merupakan upaya untuk penggerakan sumber daya manusia agar secara produktif dan antusias dalam mencapai hasil yang optimal oleh perusahaan. Menurut SP Hasibuan, ada beberapa tujuan pemberian motivasi kerja sebagai berikut. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 3. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 4. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 5. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 6. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 7. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 8. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. C. Indikator-indikator motivasi.
Mangkunegara menyatakan bahwa motivasi kerja dapat diukur melalui indikator sebagai berikut. 1. Kerja keras. 2. Orientasi masa depan. 3. Tingkat cita-cita yang tinggi. 4. Orientasi tugas atau sasaran. 5. Rekan kerja. Jenis motivasi. Menurut Melayu SP Hasibuan 2020 ada 2 jenis motivasi. 1. Motivasi positif. 2. Motivasi negatif. Kerangka berpikir. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Namun hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukkan kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan, organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Dalam pengertian ini terdapat 2 buah variabel, yaitu variabel motivasi X mempengaruhi variabel kinerja Y, sedangkan dalam penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut. Motivasi kerja berpengaruh dengan motivasi dengan kinerja. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2002, dimulai dari Maret sampai dengan Juli 2022. Penelitian ini mulai beberapa fase untuk menjelaskan dapat tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Geraha Telekomunikasi Indonesia yang beralamat di Jalan Kyai Haji Abdullah Syafi'i, Kafling 727, Tebet Barat, Jakarta Selatan. Desain penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asosiatif, kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara 2 variabel atau lebih. Penelitian ini akan menjelaskan hubungan memengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka. Penelitian ini menghubungkan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Populasi dan sampel populasi. Menurut Sugiono, populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Geraha Telekomunikasi yang berjumlah 50 orang. Sampel. Menurut jurnal Afiliado dan Wahyuni menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono mengemukakan bahwa random sampling atau teknik acak sederhana yaitu teknik sampel yang memberikan peluang yang sama setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, rumus yang digunakan adalah Slovin. Dalam penelitian ini menggunakan presentasi 10% sebagai batas kesalahan pengambilan sampel, sehingga dengan mengikuti perhitungan tersebut dapat diketahui hasilnya. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam pengumpulan data penelitian, metode yang digunakan adalah kuesioner atau angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada
responden untuk dijawabnya. 2. Wawancara, yakni percakapan dua arah untuk mendapatkan informasi dari responden, karyawan atau pegawai yang terkait dengan bidang yang diteliti. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa keterangan penjelasan dari hasil interview, wawancara, kuesioner, atau observasi di lapangan, yang tidak berupa angka-angka dan diolah untuk mendukung penjelasan dalam analisis. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari sumber data sekunder, baik berupa dokumen, laporan-laporan. Sumber data. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan pemimpin perusahaan dan staf yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. B. Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh berbagai dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian dan hasil angket yang dilakukan serta data lainnya yang dapat mendukung pokok bahasan. Selanjutnya ada C. Studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui buku dan juga sumber lainnya seperti internet, jurnal, dan lain-lain. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang diterapkan dalam penelitian adalah angket atau kuesioner untuk memperoleh data tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian variabel motivasi kerja menggunakan data primer berupa kuesioner tentang motivasi kerja. Sedangkan instrumen penelitian variabel kinerja karyawan menggunakan data sekunder berupa data hasil kinerja karyawan yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. 1. Variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi yang tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. 2. Variabel bebas. Sugiono mengatakan variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi kerja. Variabel terikat. Sugiono mengatakan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja atau variabel Y. Teknik analisis data. 1. Ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Ari Kunto yang mengatakan suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dianalisis dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid, dan jika R hitung kurang besar dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan terjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Wahyudi, pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Ari Kunto. Reliabilitas menunjukkan konsistensi kuesioner terhadap jawaban responden dalam beberapa kali pengujian pada kondisi yang berbeda dengan menggunakan kuesioner yang sama. Ada uji regresi linear sederhana. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear sederhana. Variabel yang akan dikorelasi terdiri dari variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat. Adapun rumusnya, analisis korelasi yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel motivasi X dengan kinerja Y. Maka digunakan rumus korelasi dengan rumus. Kuat atau tidaknya pengaruh antara X dan Y diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R. Nilai koefisien ini paling sedikit min 1 dan paling besar 1. Jadi nilai dapat dinyatakan min 1
tidak lebih besar dari R tidak lebih besar dari 1. Artinya sebagai berikut. R sama dengan 1 pengaruh X dan Y sempurna dan positif mendekati 1 pengaruh sangat kuat dan positif. R sama dengan 0 pengaruh X dan Y lemah sekali atau tidak ada pengaruh. R sama dengan min 1 pengaruh X dan Y sempurna dan negatif. Mendekati min 1 pengaruh sangat kuat dan negatif. Untuk menghitung besaran kontribusi dari variabel X terhadap variabel Y, maka dihitung dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi. Menghitung koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu anggapan atau dugaan yang belum tentu kebenarannya. Untuk mengetahui apakah anggapan tersebut benar atau tidak, maka dilakukan tes. Yang dinamakan tes hipotesis pengujian hipotesis yang akan diuji diberi simbol HO, sedangkan untuk hipotesis alternatif diberi simbol HA. Baik, itu saja untuk presentasi seminar proposal saya kali ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.